Puji Tuhan, haleluya. Puji syukur kepada Tuhan, kita masuk di minggu pertama bulan Mei 2020. Kita mau mengikuti perjamuan kudus lagi, mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sebab kasih-Nya yang sangat besar bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan dan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Oleh darah Yesuslah kita dapat memuliakan Tuhan. Saat Ku masuk ke hadirat-Mu,
memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami katakan Ebenezer, Engkau telah menolong kami hingga saat ini Bapa. Saat ini kami ingin memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami ingin menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat ibadah ini Bapa. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada saat ini juga kami Tuhan ingin ikut dengan perjamuan Tuhan. Oh, layakkan kami Bapa untuk ikut dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Karena tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman yang membawa kami kepada hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Rabbi, hamba-hamba-Mu dan anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Bahkan kami semua yang beribadah di rumah ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai dalam hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai pujian kita dengan bangkit berdiri. Saya ajak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Victory, kemenanganlah kita sudah menang, dimenangkan oleh darah Yesus. kuncinya gampang, asal percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semua akan menerima pertolongan Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari
kita mau siapkan hati kita dan juga mempersiapkan kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kita imani hal ini. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami dapat berbakti bersama-sama dalam rumah Tuhan, satu anugerah dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Bersabdalah oleh Roh-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Mari bukakan segala rahasia pengetahuan kita. Kami serahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Terdapat dalam Mazmur 103. Ayat kedua sampai yang kelima. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama baca ayat ini. Mazmur 103 ayat 2 ya.
1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang merebuskan duka, yang memakai yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga menjadi baru seperti kamu. Silakan duduk. Terima kasih. Sini Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Ini perkataan dari Daud, pengalaman Daud yang selalu dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pengalaman dia, Tuhan sudah menolong dalam segala. Tuhan memberkati dia, menjagai, melindungi. Di waktu perang selalu menang. Tuhan menyertainya. Sehingga mengajak kepada segenap bangsa Israel, mujilah Tuhan dengan segenap jiwa kita, batin kita. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melimpahkan dengan berkatnya kepada kita, sehingga kita bisa mengucapkan rasa syukur kebaikan Tuhan atas berkat yang dilimpahkan dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kebaikan Tuhan itu banyak yang telah dialami oleh Daud. Begitu juga yang kita alami pada hari-hari, sehingga kita masih dapat bergerak. Satu, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ayat yang ketiga katakan, Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakit. Kebaikan Tuhan itu banyak. Tetapi manusia ini seringkali tergoda oleh kuasa kegelapan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kemuliaan Allah hilang kepada manusia, mengakibatkan manusia alami susah, penyakit, dan kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Saudara, akibat berdosa, mautlah datang. Karena manusia tidak mendengar-dengaran kepada Tuhan, akibatnya mengalami seperti ini. Penyakit, kesusahan, bertubi-tubi, silih berganti, dan kematian, saudara. Tetapi Allah penuh kasih. Allah selalu menebus segala dosa dan kesalahan mereka. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Manusia ditebus bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus. Kapankah kita ditebus oleh darah Yesus? Kapankah kita diampuni segala kesalahan? Waktu Yesus tergantung di kayu salib. Kepala dimahkotai duri, kaki tangan dipaku, lambung ditembak, sehingga darah itu keluar menetes ke bumi. Darah itulah yang mendatangkan pengampunan kepada semua manusia. Kasih Allah yang begitu besar. Manusia sudah berbuat dosa, tetapi Dia masih sempat mengampuni. Korbankan anaknya, menjadi
korban menjadi mati di kayu salib. Akibatnya dosa dan kesalahan kita. Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersyukur dan kepada Tuhan. Biarlah kita tetap memuji jiwa dan batin kita, membesarkan nama Dia. Karena kita tidak bisa membalas. Kita berasa berhutang jiwa kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita bisa buat, mari kita jangan lupakan akan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Sebetulnya kita binasa, tetapi oleh karena kita ditebus, diampuni segala dosa. Tadi saya sudah baca dalam ayat yang ke-3. Dia atau Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Seringkali kita sakit, berdoa Tuhan sembuhkan. Kalau pengalaman saya, kalau waktu sakit sudah tidak tahan, saya memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Maka penyakit sedikit-sedikit hilang. Sebab di puji-pujian itu ada kuasa. Ada kuasa menyembuhkan. Sebab itu pengalaman Raja Daud, dia selalu memuji Tuhan. Baik di waktu malam, waktu siang, di waktu sakit, di waktu susah. Selalu memuji Tuhan. Karena disitulah kita akan menerima pertolongan Allah. Dan ayat yang ke-4. Dia menebus kita dari lubang kubur, saudara. Kita mengeluarkan dari lubang kubur, dari kematian jasmani kita, kematian rohani kita. Dia mengeluarkan, membela kita, menarik dari lubang kubur. Sehingga kita diselamatkan. Saudara, tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan selain Yesus. Selain Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dan yang kelima, yang masih yang keempat dia memangkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Kita diberi mahkota, kasih setia dan rahmat. Kita masih bisa menghirup udara yang segar ini karena rahmat, karena kasih, karena kesetiaan Tuhan terhadap kita. Apa yang kita harus buat, saudara? Kembali lagi, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kerap kali kita melupakan, manusia itu berubah. Di waktu susah baru ingat Tuhan. Di waktu senang, happy aja tidak ingat Tuhan. Itu manusia. Tetapi kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, biarlah kita tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa balas sekedar yang kita bisa. Biarlah kita mau pakai untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Yang kelima, memuaskan hasrat menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kita dipulihkan hasrat kita, keinginan kita, dijadikan baru seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah raja dari segala burung. Kekuatannya hebat, terbang tinggi, menantang awan, menantang langit, menantang angin. Dia tidak pusing ada percobaan ini. Begitu juga saudara dan saya adalah seperti burung-burung Nasar ini. Diberikan kekuatan, berlari tidak pernah capek, berjalan tidak pernah lelah.
Sebab apa? Kita dibaharui seperti burung Raja Wali. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan menghadapi tantangan, rintangan hidup ini. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, penyakit dan sebagainya melanda manusia sehingga manusia banyak yang mati. Itu tandanya kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu mari dekat kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Maka kita terhindar dari segala. Kita dilindungi oleh kepak sayapnya. Jangan takut kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak akan terjadi segala sesuatu. Sebab itu kita jangan lupakan Tuhan. Tuhan nantiasa di samping kita. Pagi hari ini, biarlah kita mendekat dengan Tuhan. Maka Tuhan saja yang akan menolong. Tadi sifat burung Raja Wali terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31 bagian B. Tuhan memberikan kekuatan, diumpamakan seperti burung Raja Wali. Kita menghadapi percobaan, menghadapi tantangan penyakit. Mari mohon kepada Tuhan, baharuilah kami supaya kami boleh bertahan menghadapi segala sesuatu percobaan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Banyak orang senantiasa meninggalkan Tuhan kalau banyak percobaan. Tetapi percobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita dapat bertahan. Sebab hidup kita di atas percobaan, bukan di bawah percobaan. Sebab itu mari kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan pada akhir zaman ini yang penuh dengan kesusahan. Pagi hari ini tubuh dan darah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapa yang sakit, siapa yang lemah, siapa yang dalam percobaan, makan, minumlah tubuh dan darah Tuhan. Maka kita akan dikuatkan kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan lelah, tidak akan capek. Sebab Dialah yang menjadi kekuatan kita. Dia menguatkan kita sehingga kita dapat berjalan terus sampai kita bertemu Tuhan muka dengan muka di awan-awan yang permai. Pagi hari ini sebentar kita akan menghadapi tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Darah yang suci murni yang telah dikorbankan di kayu salib mendatangkan pengampun. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada pengampunan. Sore hari ini kiranya Tuhan mengampuni kita semua apa yang kita telah buat sengaja atau tidak sengaja. Tuhan nantiasa berkemurahan mengampuni satu dengan yang lain supaya kita layak makan tubuh dan darah Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam sembahyang untuk perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa siksa Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Golgota. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami menghadapi tubuh dan darah-Mu. Pakailah para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan untuk melayani. Kami serahkan pekerjaan ini dari awal hingga akhir. Layakan dan sucikan kami, supaya kami makan tubuh dan darah-Mu, mendatangkan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang datang dari Engkau. Diberikan kepada kami alami semuanya ini demi pertolongan-Mu ya Bapa. Pimpin dari awal hingga akhir. Pekerjaan ini saya serahkan kepada Pak John di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengambil roti dan anggur di rumah kita masing-masing untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang kita angkat adalah gambaran tubuh Kristus yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu demi membela saudara dan saya. Dia meninggalkan kemuliaannya, keilahiannya, dan menjadi sama dengan kita untuk menanggung dosa umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat roti dan dengarkan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Setelah kita makan roti, mari kita angkat cawan. Cawan adalah gambaran dari darah Yesus yang sudah tertumpah. Alkitab mengatakan tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Itulah sebabnya darah yang tak bercacat celah, Yesus Kristus, sudah ditumpahkan untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Tuhan datang. Mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kita nyanyikan lagu itu. Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan kiranya benar menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan. Teristimewa kami telah mendengar firman, tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, ajar kepada kami selalu memuji akan kebesaran-Mu. Kami mulai memuliakan nama-Mu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tidak bisa membalas segala sesuatu, tapi kami menyerahkan hidup ini dalam tangan Engkau. Pakai dan bentuklah kami menjadi satu alat yang berguna dalam tangan Engkau, Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, Engkau yang telah mengeluarkan kami dari kematian, sehingga kami hidup bersama dengan Engkau. Kami merasakan pertolongan-Mu yang ajaib. Engkau yang telah menebus kami dari lubang kubur, dari dosa yang becek, sehingga kami diselamatkan demi pertolongan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat yang telah hadir. Tuhan, tangan-tangan yang telah membawa persembahan untuk pekerjaan, baik yang telah mengembalikan milik-Mu, berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, akal budi, kepintaran. Tuhan, jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus sepanjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.